Lanjut. Yang mana? Stop aja Pak, dari atas Pak, stop yang dari capture 12. Nah ini. Oke, makasih. Udah Pak ini. Nah, judul tugas kita itu kan Introduction to Field Troubleshooting. Jadi memperkenalkan troubleshooting di lapangan. Di lapangan terkait steam turbin, proses dan mesin agar selalu berfungsi sesuai dengan yang diharapkan. Jadi kalau sekilas aku baca, RCA itu di judulnya ini disarankan si operator dan teknisi atau perusahaan itu harus bagaimana dia memonitor seluruh peralatan yang ada di pembangkit. Di pembangkit itu kan ada banyak alat atau mesin-mesin supporting, ada pompa, ada conveyor, ada WTP. Jadi semua itu harus berfungsi dengan baik satu dengan yang lain. Kalau salah satu rusak, itu bisa berimpak ke yang lain juga. Di buku ini dijelasin, Pak. Nah, ini kodenya ini fishbone diagram. Cara troubleshooting diagram ikan. Ini mungkin yang kita baca atau kita fokuskan, kita bahas di sini. Boleh turun lagi Pak Per, ada tabel-tabel juga. Ada tabel. Nah, stop Pak, stop. Nah, turun lagi Pak, simptom tadi. Balik ke atas Pak, ke atas. Nah, lagi stop Pak, stop. Ini di poin 12 ini, ke gejala yang umum. Untuk men-troubleshooting, Anda harus pertama-tama mengkarakter the nature of problem, masalah-masalah yang umum. That is, you must clearly determine what your symptom. Jadi dengan benar-benar kita harus menentukan apa yang menjadi gejala umum. Gejala umum yang harus diobservasi dari eksternal mesin atau dari sistem yang terjadi. Di sini ada contoh masalah yang mungkin terjadi di turbin. Contoh nomor 1, steam turbin tidak mencapai rating power. Mungkin di sini maksudnya di steam turbin itu dari pabrikannya, misalkan dia didesain bisa mencapai sampai, katakan kayak di LB itu base load-nya 43 megawatt, desain dari pabrikan. Misalkan, tapi setelah berjalan beberapa tahun, dia tidak mencapai lagi dengan kapasitas yang dibuat oleh pabrikan. Kenapa dia tidak lagi mencapai dengan kapasitas itu? Nah, itu mungkin yang harus kita cari, kita selesaikan masalah itu agar si turbinnya kembali lagi ke spesifikasi yang dibuat oleh pabrikan. Nomor 2, speed increase excessive when load is decrease. Contoh nomor 2 ini, kecepatan turbin bertambah, tetapi bebannya berkurang. Nah, ini kenapa bisa terjadi? Ini harus
dicari juga kenapa dia bisa terjadi. Dengan cara apa? Banyak, kayak di buku ini ada contoh dikasih kayak RCA, root cause analysis, atau ada juga FMEA, failure mode and effect analysis. Ini mungkin yang kita bahas. Coba kita ini Pak Per sama teman-teman. Gimana Ren? Lanjut Bang. Turunin kursornya Pak, tolong Pak. Randy masih record kan? Masih. Mana ke bawah lagi? Ke bawah, Ren? Iya Pak, ke bawah Pak. Coba ke tabel-tabel itu Pak. Lagi. Oke, cukup. Nah, dari tabel yang ini ya, untuk steam term atau cost itu steam turbine does not achieve rated power kayak yang nomor 1 tadi ya. Possible cost-nya advice itu apa ya? Saran sih, maksudnya yang sering terjadi. Too many hand valve close. Kita harus tahu juga hand valve di sini itu maksudnya hand valve yang di sistem apa aja gitu. Terus speed governor set too low. Speed governor itu lebih ke ini ya, generator ya. Kita harus pantau juga si speed generatornya itu masih sesuai dengan apa pabrikan atau enggak. Umpamanya pabrikan settingnya speknya itu speednya di 3000 rpm, ternyata dia turun 2900 berapa. Nah itu kita harus cari tahu juga penyebabnya apa. Yang ketiga, inlet steam pressure too low. Nah ini biasanya dari ini ya, governor steamnya sih biasanya. Ini harus ditarik lagi, kalibrasikah atau device-nya yang harus ganti atau gimana. Yang keempat, process pressure too high, malfunction governor. Hampir sama ya untuk 3 sama 5 ya, larinya ke governor system dan lain-lain. Nah, turun lagi Pak, coba Pak. Oke, cukup Pak. Nah, berdasarkan tabel itu biasanya dapat ditarik kesimpulan ini nih yang ada di nomor 1 sampai 10 ini. Misalignment, berarti mungkin apa ya, leveling ya, levelnya tidak sejajar atau butuh di alignment lagi gitu ya Pak ya, kayak kemarin yang di mesin kita terjadi ya Pak ya, Pak Ferry. Iya. Pada gearbox. Jadi di elemen ulang lagi supaya koplingnya sejajar dengan shaft. Ya, mungkin ada tambahan yang lain tentang common cause-nya ini. Waktu sudah Teman-teman yang lain. mau habis nggak? Iya, waktunya. Berapa menit Kalau tadi? dari dia belum ada tambah. Kalau pindah host kayaknya waktunya bertambah kayak. Iya. Sama aja. Iya kan? Iya. Tambah Bang, bertambah. Oke. Jadi atau gini aja, langsung ke kesimpulan aja gitu, Bang Eben, Pak Ferry, atau yang lain. Rizky, dia sama ini nggak ada ini. Jadi kesimpulannya gimana? Dia Aris. Ya. Kesimpulannya bisa disimpulkan nggak? Pak Ferry. Kalau Pak Ferry Ya, bisa mau kan silakan. Ya, dia.
Atau Rizky diam aja dari tadi nih. Rizky udah Termasuk. Ya, Pak. Oh, udah kerja. kerja tadi dia izin keluar. Bang Pena, Paham nggak buku ini? paham Paham kalau lah yang ya. bahasa Indonesia? Paham. Yang kan ada bahasa Indonesianya juga kan? Iya. Di share di grup. Yang nggak ini, ayo kita bahas sama-sama. Ambil contoh satu, kayak pena ambil contoh satu, pena. Kita obrolin bareng-bareng. Iya. Yang dari Coba yang Kelapil, Pak, ya. Yang mana? Yang sabar Pak, saya soalnya agak kurang ngerti bahasa Inggrisnya, tunggu Pak ya. Sama kita berarti. Duduk di belakang bahasa Inggris kan? Sering keluar-keluar kayaknya Pak. apa Pura-pura bedanya ke toilet. ya? Jangan buka kartu dong Pak, malu saya. Apa ya artinya? Coba angkat masalah ini, permasalahannya ini 1 sampai 10 ini apa ya? Gimana dia? Gimana? Ini yang too many hand calls, jadi itu apa ya? Permasalahan-permasalahannya. Iya. Randy mau jawab atau Pak Peri atau gimana? Jelasin lah, Ben. Siapa aja, Bang? Bisa nggak siapa aja yang bersedia mau jawab? Oh, saya coba ya. Ya. Jadi, Iya. di sini di tabel ini, dia bilang, dia ambil salah satu contoh. Gejala yang terjadi, gejala ataupun kegagalan di dalam steam turbine. Di sini gejala umumnya itu steam turbine does not achieve rating power. Jadi, si turbin itu tidak lagi mencapai dari kapasitas yang ditentukan oleh pabrikan. Misalkan, turbinnya itu, kok putar-putar Pak Per? Yang tadi ya? Yang tadi. Iya, yang ditanya dia. Nah, misalkan, atau kita gini, dia beli motor itu 120 cc. 120 cc, katakan dia dalam 1 jam bisa mencapai kecepatan 100 km. 100 km dalam waktu berjalan, anggap 1 tahun, dia setelah dia pakai, dia nggak sanggup lagi mencapai kecepatan yang ditentukan oleh pabrikan. Nah, itu contohnya. Jadi di steam turbine ini juga seperti itu. Jadi misalkan turbinnya didesain 100 megawatt, setelah 1 tahun beroperasi dia tidak lagi mencapai misal 100 megawatt. Apa sih? Kenapa dia kayak gitu? Jadi di sini dia bilang penyebabnya too many hand valve close. Jadi valve ini, kalau valve itu sama dengan keran air. Jadi valve-nya itu terlalu banyak yang ditutup, sehingga bisa jadi si steam-nya nggak masuk ke turbin. Makanya putaran si turbinnya pun berpengaruh jadi slow, sehingga bebannya nggak maksimal. Nah, itu mungkin untuk yang too many hand valves close, sehingga turbinnya tidak mencapai rating power-nya. Mungkin ditambahkan Randy atau Pak Peri. Terus kalau untuk penyelesaian masalahnya supaya dia kembali seperti anggaplah motornya, kalau motor ini kan supaya dia kembali seperti semula, supaya bisa 100 km per jam lagi, itu kan harus diganti oli atau apa gitu, diservis supaya dia laju lagi kan. Kalau di steam turbine itu biasanya gimana ya Pak? Penggantian alat Mau jawab atau Kayaknya lebih Lanjut, Ben. Pak Peri sih. Oke, dari Lanjut, saya ya, Ben. boleh saya singkat ya. Misalkan kalau di ELB itu dia, kalau kita nggak ada periodik penggantian filter itu dilakukan ada 3 step filter. Step pertama itu diganti per 6 bulan. Kenapa dia diganti? Salah satu
dari rating turbinnya udah ini juga, udah tidak mencapai maksimum. Misalkan dia 37 megawatt, tapi tidak mencapai lagi. Jadi filter itu diganti, terus nanti kita sekalian ada cleaning si turbinnya sendiri. Nanti bisa dijelasin sama si Randy juga. Jadi nanti setelah itu di cleaning, performa turbinnya itu bisa bertambah, bisa kembali ke awal. Nanti lebih detail bisa dijelasin Randy. Coba Randy. Oke, makasih Bang. Kalau turbin sendiri, saya belum pernah ini sih, belum juga sih. Tapi kalau di ELB itu ada yang namanya untuk meningkatkan performa kembali itu water wash. Nah, jadi si sudu-sudu turbin di kompressor khususnya ya, dia nggak sampai ke belakang, nggak sampai ke master. Sudu-sudu turbin itu diinjek air. Nah, air yang diinjekkan itu fungsinya untuk membersihkan apa ya? Ya kotoran-kotoran lah yang dibawa udara dari luar tuh masuk ke turbin. Itu. Dia tambahan dari saya dia seperti ini dia atau pena biar ada gambaran ya. Dia atau pena di rumah punya kipas. Iya. Kipas angin. Jika kipas angin dalam waktu 1 bulan pena nggak bersihin atau akan kotor kan sudu-sudunya. Ya Pak. Nah seperti itu. Jadi pada saat penggantian filter itu, jadi sudu-sudu itulah yang dibersihkan dengan air. Airnya bertemperatur. Dengan temperatur sekitar 80 derajat. Itu harus sebanding dengan temperaturnya si turbin. Kalau ada perbedaan 80 derajat temperatur airnya. Kenapa harus itu Pak? Apa namanya? Sebanding dengan temperatur si turbin itu. Supaya material yang ada di dalam turbin itu tidak cepat crack. Ibarat gini loh, ibarat dia punya knalpot motor, ya. Lalu dia siram, lambat laun itu akan cepat keropos kan? Iya. Seperti itu. Jadi dengan temperatur yang diatur oleh manufakturnya sendiri, misalnya kalau buatan GE itu sekitar 80 derajat, temperatur yang di turbinnya sekitar 55 derajat, itu udah sesuai dengan konstruksinya pabrikan. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Ferry, Pak Eben, Pak Randy. Bang Pena ada yang mau ditanyakan? Ada lagi yang lain? Nggak ada Bang Pena. Kayaknya nggak ada sih. Nah, saya jelasin sedikit ya mengenai speed governor. Speed governor itu adalah pengaturan bahan bakar terhadap beban. Jadi apabila bahan bakarnya sedikit, itu load tidak akan semaksimum mungkin. Kalau biasanya di PLTG yang tempat kami biasanya itu governor itu ada dibagi dua. GCV satu sama SRV. Itulah yang mengatur seberapa butuhnya bahan bakar. Untuk mengatur itu dinamakan GCV sama SRV.
Itu semacam palap yang diatur otomatis oleh kontrolnya sendiri. Sama juga dengan inlet steam pressure tulo ini, itu diatur dengan kontrol sistem. Iya. Betul. Sama itemnya dengan yang nomor 5 juga, malfunction governor. Ya, ada tambahan lagi? Ben? Dari dia udah jelas, nggak ada yang mau ditanyakan lagi. Dari Bang Pena ada yang mau ditanyakan, Bang? Ya, Pak. Tidak deh. Oke, mungkin bisa Sepertinya cukup Pak pembahasannya. aja untuk troubleshooting itu yang baik itu gimana? Apa aja harus apa aja yang harus di-record, diambil, analisa. Itu mungkin ya, Pak Ferry ya, Bang Eben. Ya, ya, Ren. Kalau untuk troubleshooting itu sendiri, itu kita terima laporan dari operator. Apabila ada operator melaporkan ada kejanggalan di unit kita, itu kita akan dapat work order, namanya work order ya. Jadi setiap pekerjaan itu pasti ada work ordernya. Jadi apabila tidak ada work order, berarti tidak ada istilahnya kejanggalan-kejanggalan yang ada di unit kita. Berarti kondisi unit dalam kondisi aman. Seperti itu. Berarti kira-kira Pak, menurut Pak Ferry sendiri atau yang lain, troubleshooting yang bagus itu parameternya apa aja sih Pak? Kalau menurut saya sih parameter yang perlu diapain dulu, yang harus dilihat dulu, pertama itu harus kita tahu sebabnya apa, rusaknya itu apa, kemudian fungsinya apa. Kalau misalnya ada yang kritikal, betul-betul kritikal sekali, baru kita langsung ada action. Tapi kalau belum, istilahnya belum kritikal untuk unit kita dan tidak membuat unit kita shutdown atau trip, itu bisa kita lakukan dengan mengundur pekerjaan itu. Misalnya ada termokopel atau termokopel temperatur yang rusak, itu kan hanya untuk pembacaan saja pada di unit. Itu bisa kita hold dulu untuk pekerjaan tersebut. Tapi kalau udah berkaitan dengan vibrasi atau yang lainnya, baru kita minta untuk unit disadotkan. Seperti itu. Tapi sesuai dengan SOP yang ada ya. Seperti itu aja sih. Oke, berarti bisa ditarik kesimpulan juga kalau untuk troubleshooting itu data collect ya yang paling penting ya Pak ya. Data collect sama Iya. analisa ya. Analisa, data collect, dan lagi kegiatan untuk teknisi itu atau maintenance itu setiap harinya ada kegiatannya. Itu namanya preventive maintenance. Oke, preventive. Jadi setiap hari itu ada namanya preventive maintenance yang di unit. Selalu ada. Nah, itu kan termasuk data collect ya Pak ya. Iya, data collect. Belum lagi data yang ada pada operator. Itu yang harus kita collect juga. Oke. Berarti yang paling penting satu itu data. Bisa jadi itu data pengukuran, bisa jadi itu data kondisi fisik si device.
Ya Pak ya? Iya. Nah, mungkin seperti itu. Terus yang kedua itu setelah datanya terambil, biasanya analisa ya Pak ya, nomor 2 ya. Analisa dulu. Analisa itu biasanya itu tergantung kebalikan lagi ke produk atau gitu ya Pak ya, Pak Ferry. Iya. Nah, barulah dari situ kita bisa lakukan action, barang ini harus diapakan sih biar performa tim kita kembali optimal. Mungkin gitu ya Pak ya. Ya, kita harus mengumpulkan data-data, misalnya kita misalnya untuk PM-nya seperti apa sih PM-nya, kan ada PM itu ada monthly, per day, ada per week. Itu yang harus kita kumpulkan data-datanya. Ada yang lain? Ketua? Saya cukup. Gimana dia? Ini Iya. ini yang mau diupload atau gimana? Ini. Iya, iya. Oke. Oh, ini diupload kan tadi udah narik Sip. kesimpulan ya. Ya, kita Narik kesimpulan kalau troubleshooting itu pertama yang paling ini itu data collect, baik itu segi operasi atau segi teknisi ya, maksudnya perawatan hari-hari atau mingguan atau bulanan. Dari situ kita bisa tahu performa kan melalui. iya. Terus setelah dari grafik itu nanti kita konversi lagi ke analisa. Dari analisa itu maka dihasilkanlah action ya biasanya ya. Action atau bisa jadi ke preventive maintenance lainnya gitu, biar kedepannya device ini biar awet gimana sih gitu. Mungkin kayak gitu ya Pak Ferry ya. Iya. Akan dilakukan kalibrasi per tahunnya atau per 6 bulannya tergantung kebutuhan. Oke. Gimana Dea? Kesimpulannya kan kita udah dapat. Monggo kalau mau ditutup. Oke. Yang nutup siapa Dea yang nutup? Iya. Ketua buka, ketua tutup. Ya, ketua yang nutup. Sama aja padahal. Oke. Sekian dari kelompok 2 tentang materi chapter 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.